Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang selalu dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita memenuhi ruang hati kita bahwa karena perkenaan Tuhan, kembali kita diperjumpakan pagi hari ini dalam menikmati kebersamaan di hadirat Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan menjadi dasar persekutuan kita dengan Tuhan pagi hari ini. Menurut Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 20 November 2021 yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 28. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bukakan hati kami Tuhan, untuk Tuhan isi dengan kebenaran Tuhan. Kami akan belajar berjalan pada kebenaran-Mu. Tolong pegang tangan kami, semoga kami bisa menghidupi firman yang kami akan baca dan dengarkan. Bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 28. Ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutan-urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakannya ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu, tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Amin. Tema renungan kita ialah kebangkitan. Saudara, pernahkah saudara berpikir bagaimana orang dibangkitkan? Apakah mereka yang sudah meninggal dan dikuburkan pada hari kebangkitan
bangkit di kuburan atau di tempat lain? Seperti apa suasana kebangkitan nantinya? Pada pembacaan kita hari ini, Paulus dengan tegas menjelaskan bagaimana kebangkitan orang percaya. Situasi jemaat Korintus saat itu masih ragu tentang kebangkitan. Bahkan ada yang sama sekali sulit untuk percaya. Karena itu, Rasul Paulus menegaskan pada ayat sebelumnya bahwa sia-sialah kepercayaan kamu dan sia-sialah pemberitaan Injil kebenaran itu jika tidak ada kebangkitan. Paulus menunjukkan bahwa Kristus adalah yang sulung bangkit dari orang yang telah meninggal dan tidak mati lagi. Apa maksud dari yang sulung bangkit dari antara orang mati? Paulus mau menunjukkan di sini bahwa kebangkitan dalam Yesus itu layak untuk dipercayai karena Ia sendiri sudah bangkit dari kematian. Setiap orang yang percaya yang meninggal dalam Yesus tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kristus yang sulung bangkit adalah jaminan dan jalan bagi kita umat yang percaya kepadanya. Dia yang telah bangkit dan tidak mati lagi, demikian juga nantinya bagi umat yang percaya kepadanya. Pada akhir zaman akan dibangkitkan oleh Yesus. Saudara-saudara, percayalah hanya kepada Yesus yang sudah mengalahkan maut dan yang sulung bangkit dari antara orang mati. Tidak ada yang perlu kita ragukan lagi. Ia sudah membuktikannya. Semua dengan sangat jelas tercatat di dalam Alkitab. Jadi, sekarang apalagi yang perlu kita takutkan? Tidak ada. Karena ketika kita hidup bersama dengan Kristus. Dan nanti jika kita mati, maka kita akan dibangkitkan oleh Yesus pada waktunya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, buatlah kami percaya bahwa di dalam Engkau ada kebangkitan. Dan inilah iman kami, bahwa kematian bukan akhir dari segalanya, tetapi di balik kematian ada kebangkitan. Dan kami bersukacita bahwa hidup kami tidak berakhir, tetapi di dalam Yesus ada kehidupan baru. Kami berdoa, camkan firman-Mu dengan baik dalam hati kami, dan kami menghidupinya. Dan inilah iman kami yang percaya kepadamu. Sertai kami dalam melakukan aktivitas sejauh hari ini. Semoga yang baik yang Tuhan kenan itu yang kami lakukan. Kami dijauhkan dari hal menyakiti hati Tuhan dan hati sesama. Sertai kami Tuhan, semoga kami tetap hidup mengandalkan Tuhan. Seperti mereka yang bergumul karena sakit penyakit. Mungkin ada yang sedang mengikuti ibadah ini yang sakit atau kebagian keluarganya yang sakit. Jemaat Tamalan Rea cukup banyak yang sakit. Kami doakan Engkau jamah mereka Tuhan. Semoga ada perubahan ke arah yang baik yang didapatkan. Semoga ada kesembuhan menurut waktunya Tuhan. Dan berikan iman, semoga sekalipun tubuh lemah, iman tidak lemah. Orang-orang tua kami yang menjalani pelayanan usia indah, menjalani masa lansia, berikan sukacita bahwa Tuhan mengasihi mengantar pada umur yang sudah tua. Dan sukacita bahwa ada janji penyertaan Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan. Keluarga yang merawat lansia merawat dengan penuh cinta kasih.
yang mengalami rupa-rupa persoalan dan pergumulan hidup. Tuhan, Engkau jaga, Engkau berikan semangat. Semoga mereka yang bergumul di dalam Tuhan menemukan jalan keluar. Tetap Engkau menjaga kami di masa-masa pandemi COVID. Syukur bahwa keadaan pandemi COVID semakin melandai. Berharap pada saatnya nanti kami bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Berkati keluarga kami, selalu hidup mengandalkan Tuhan, menjadi keluarga Kristen yang selalu tahu bahwa Tuhan berkuasa atas keluarga dan kami selalu melakukan titah Tuhan. Berkati semua yang terlibat dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat mengangkat pelayanan dengan baik. Berharap jika ada yang merasakan sukacita di hari ini, mereka bermegah di dalam Tuhan. Mereka yakin bahwa semua yang mereka dapatkan, sukacita yang mereka dapatkan adalah dari Tuhan. Sertai kami dari pagi sampai malam, kasih-Mu selalu melingkupi kami. Ini doa kami Tuhan, kami bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mengakhiri ibadah kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita menikmati persekutuan dengan Tuhan pagi hari ini. Selalu ada kabar baik yang dinyatakan bagi kita, bahwa kasih Tuhan selalu melimpah dan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Selamat berjalan dengan Tuhan. Salam sehat untuk semua.